Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji 15 Oktober 2021, di mana kita memperingati Santa Teresia dari Avila. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Agung, keluargamu ini telah kau segarkan dengan memilihnya. Engkau memilihnya seorang bernama Santa Teresia yang mengubah kehidupan biara menjadi lebih disiplin dan bermakna, sehingga gereja mendapat keharuman daripadanya dalam melaksanakan cinta kasih-Mu. Maka ajarlah kami untuk belajar disiplin, bekerja dengan keras dan berdoa dengan sungguh-sungguh demi Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 12 ayat 1 sampai 7. Sekali peristiwa berkerumunlah beribu-ribu orang sehingga mereka berdesak-desakan. Yesus lalu mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Karena itu apa yang kalian katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan yang kalian bisikkan ke telinga di dalam kamar akan dimaklumkan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kalian takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi kemudian tak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepadamu siapakah yang harus kalian takuti. Takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sungguh aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Santa Teresia Avila rupanya tomboy dia. Sejak kecil punya cita-cita. Mereka kabur dari rumahnya, lucu. Ya. Ingin menjadi apa? Ingin menjadi martir. Gak ngerti apa pokoknya. Padahal keluarganya adalah keluarga yang berada. Sementara mereka sedang lari, artinya meninggalkan tempat mau menjadi martir. Ditangkaplah oleh pamannya dan kembali. Rupanya Teresia ini anaknya energi, tidak bisa diam. Maka kemudian dia duduk merenung dan membuat di halaman rumahnya itu sebuah benteng dari batu, ditumpuk-tumpuk. Dia bilang apa? Aku mau jadi pertapa di situ, di antara bebatuan tadi. Ya, ketika masih kecil ya lucu. Namun, apa yang dia katakan ketika dia masih kecil tadi menjadi sebuah kenyataan setelah dia melewati masa-masa remaja. Masa-masa remaja pada abad ke-15, karena mereka termasuk keluarga berkecukupan menengah ke atas, maka dia pakai bibirnya, pakai lipstick lah, segala macam, pokoknya mempercantik diri. Namun ketika berusia 17 tahun dia minta
minta izin, tapi rupanya tidak diberi masuk biara. Kaburlah dia ini, ya anak tomboy ini masuk biara. Dan setelah di biara, sang ayah karena punya kedudukan melihat anaknya dan bertanya kepada Teresa tentang kesungguhan hatinya. Dan bapaknya mendukung. Maka dia menjadi seorang Karmelit. Dia pelajari, banyak sekatan dan pintar. Maka dia melihat gaya hidup para Karmel. Bersama dengan Santo Yohanes dari Salib yang menjadikan tempat konsultasi. Kemudian dia merubah tata aturan yang santai menjadi cukup disiplin. Maka kemudian Karmel itu dibagi dua, Okarm dan OCD yang tanpa pakai sepatu tadi. Kenapa hal itu terjadi? Ya setiap orang punya visi, punya mimpi. Dan Teresa ingin menjadi betul-betul pasangan Yesus yang sejati. Yang disiplin dalam doa. Maka universitas yang ada di Roma namanya Teresiano, dari Santa Teresia ini. Lalu apa yang diwartakan oleh wanita ini? Contoh dalam hidupnya bertapa, mengajarkan bagaimana berdoa sedemikian rupa, bisa membedakan antara meditasi, adorasi, kontemplasi. Itulah Teresa dari Avila. Karena itu dalam Injil hari ini, dalam memperingati dia, Yesus berbicara tentang kemunafikan. Kenapa Teresa bukan orang munafik? Dia bukan orang yang suka dipuji, bukan pencitraan, tapi orang yang sungguh-sungguh. Karena Yesus mengatakan apa? Waspada terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Yang tadi pencitraan. Dan semua yang dilakukan itu akan ditangkap orang. Maka kita harus hidup jujur. Kalau kita tidak jujur, satu hari tertangkap ketidakjujuran kita. Harus polos. Kalau kita polos, mungkin orang menangkap kepolosan kita. Itu tidak soal, tetapi kalau tertangkap dengan kemunafikan kita, kasihan deh. Kedua, dalam Injil ditekankan, kita tidak usah takut dengan manusia yang sama-sama berjuang menuju kemana, ke kubur. Tetapi ya takutlah akan Allah yang menciptakan kita sebagai manusia, memberikan kepada kita kesempatan, dan akan mengambil kita kembali agar kita bertanggung jawab. Maka itulah yang harus ditakuti. Bukan orang-orang yang bersenjata, pembesar-pembesar kita, yang sama-sama pada waktunya mati juga. Tapi bukan untuk menyombongkan diri, artinya melecehkan pembesar-pembesar kita, tidak. Dalam urusan dengan ketaatan dan pekerjaan, taat dan bekerjalah dengan baik. Tetapi kalau urusan pribadi, jangan kita urus, itu urusan dia. Tetapi lalu kita harus berbicara tentang kejujuran. Jangan ikut yang bengkok-bengkok. Karena dengan demikian, nama kita tetap terukir seperti Teresia dari Avila. Ketika dia mengadakan perombakan, wow, banyak musuh-musuhnya yang suka. Tetapi saat sekarang baru sadar, ikut Yesus memang harus serius. Ikut Yesus tidak main-main, tidak hanya mencari keuntungan pribadi. Bukan santai, tapi betul serius. Merenungkan sabda Yesus, melaksanakannya dalam keseharian, dan takut akan Allah. Semoga kita menjadi sinar dan terang seperti Santa Teresia dari Avila, yang dengan kedisiplinan, dengan kejujuran, dengan penuh rasa tanggung jawab, tampil sebagai seorang yang betul menjadi pengganti Kristus, yang menjadi ksatria dalam tentara Kristus. Sehingga dikenang sampai hari ini. Santa Teresia dari Avila, doakanlah kami.
Amin.